Sangat tegas Erick Thohir angkat bicara soal polemik Elkan Bagot. Ya kalau nggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau merah putih. Meskipun bermain imbang, pelatih Tanzania prediksi timnas Indonesia bisa kalahkan Irak. Shin Yong juga optimis timnas Indonesia bisa kalahkan Irak. Erick Thohir nilai pelapis timnas Indonesia punya kualitas. Pemain timnas Indonesia yang bagus di mata pelatih Tanzania, kira-kira siapa ya? Dua hal yang perlu diperbaiki timnas Indonesia usai ditahan imbang Tanzania. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pelatih Tanzania prediksi timnas Indonesia bisa kalahkan Irak. Pelatih Tanzania Ahmad Sulaiman Ali memberikan pandangannya mengenai peluang timnas Indonesia untuk mengalahkan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia memberikan analisis ini setelah pertandingan uji coba antara Tanzania dan Indonesia yang berakhir imbang 0-0 di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024. Ahmad Sulaiman menilai bahwa timnas Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan sebelum menghadapi Irak. Saya tidak bisa berkata banyak, tetapi untuk pertandingan ini saya melihat Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Saya tidak tahu bagaimana Irak bermain, tapi jika Indonesia melanjutkan permainan seperti yang ditunjukkan hari ini dan menyelesaikan masalah tersebut, mereka punya peluang bagus, ujarnya. Ia yakin timnas Indonesia bisa mengalahkan Irak jika masalah-masalah tersebut bisa diatasi. Jika mereka bisa mengatasi masalah itu, kembali berlatih, dan menyelesaikannya, saya yakin mereka bisa mengalahkan Irak. Mereka punya pemain muda dan pemain berbakat yang hanya perlu lebih banyak energi untuk mengatasinya, tambahnya. Erick Thohir nilai pelapis timnas Indonesia tunjukkan kualitas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai bahwa kualitas pemain cadangan timnas Indonesia semakin baik. Hal ini diungkapkan setelah pertandingan imbang 0-0 melawan Tanzania di Stadion Madia pada Minggu 2 Juni 2024. Di laga uji coba tadi, semua pemain kita tampil dan kualitasnya mulai merata. Serangan ke Tanzania tidak menurun di babak kedua. Ini yang saya harapkan agar kita memiliki dua tim yang sama kuat, ujar Erick usai pertandingan. Erick tidak terlalu mempersoalkan hasil imbang tersebut karena fokusnya adalah pada pertandingan melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Di dua laga tersebut, timnas Indonesia harus menunjukkan kemampuan terbaiknya. Target utama adalah meraih 3 poin di dua laga tersebut agar kita bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Imbang lawan Tanzania adalah masa adaptasi bagi pemain untuk semakin kompak, kata Erick. Erick mengibaratkan hasil imbang melawan Tanzania sebagai periode pemanasan sebelum tampil maksimal di pertandingan sesungguhnya. Ini mirip dengan pengalaman timnas U-Strip 23 sebelum Piala Asia U-Strip 23 2024 di mana mereka kalah di laga uji coba namun berhasil mengalahkan tim besar di turnamen sebenarnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong berjanji akan mengevaluasi performa tim setelah pertandingan melawan Tanzania. Ia menemukan beberapa catatan yang perlu diperbaiki. Saya akan mengevaluasi performa pemain termasuk sentuhan bola yang kurang dan komunikasi di lapangan, ujar Shin Tae-yong. Erick Thohir angkat bicara tentang polemik Elkan Bagot dan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal Elkan Bagot yang diisukan tidak memenuhi panggilan timnas Indonesia U-Strip 23 saat melawan Guinea di playoff Olimpiade Paris 2024 9 Mei lalu. Erick mengharapkan seluruh pemain serius saat dipanggil timnas Indonesia, tak terkecuali Bagot. Namun jika tidak mau bergabung, Erick mengatakan timnas Indonesia akan jalan terus untuk mengukir prestasi. Kita juga nggak mau maksa,
Tapi kan tim Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun, termasuk yang 11 ini. Ya kalau nggak mau main, ya kita cari lagi pemain lain yang mau merah putih, kata Erik tegas pada Minggu kemarin. Erik menyatakan PSSI akan mencari pemain-pemain yang lain jika menang ada pemain yang tidak ingin membela tim merah putih. Saya selalu bilang kita harus punya 2x11 pemain senior, jadi kita harus sama ratanya. Seperti hari ini, kita lihat ketika berganti pemain permainan, kita tidak turun. Saya rasa sama. Sekarang ada Justin Hubner, ada Jay, ada Ridho, ada Ferrari, ada Jordi, bahkan Nathan bisa main ke bawah, Sandy Walsh bisa main ke bawah. Cukup tebal, ucap Erik. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain ada. Dan saya harapkan juga pemain harus serius, buat semua, ya bukan hanya buat Elkan. Buat semua pemain yang memang setengah-setengah memperkuat tim nasional. Ya mungkin prefer mungkin atau dia memilih dengan ya, kata Erik menambahkan. Kini Bagot pun tak dipanggil pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk laga uji coba melawan Tanzania dan 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Garuda akan bersua Irak dan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat memimpin sesi latihan perdana timnas Indonesia jelang lawan Tanzania, STY tidak memberikan penjelasan yang gamblang terkait tidak dipanggilnya pemain Ipswich Town tersebut. Masalah Elkan mungkin langsung tanyakan kepada Elkan. Elkan yang lebih tahu, ujar Shin dalam latihan pertama timnas Indonesia Selasa sore. Bagot sendiri sudah menghapus nama PSSI di bio Instagram miliknya. Ini lantas menimbulkan spekulasi lanjutan mengenai hubungan Bagot dengan PSSI. Tahan imbang Tanzania, Shin Tae-yong optimis timnas Indonesia menang lawan Irak. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Tanzania dalam pertandingan uji coba di Stadion Madia, Minggu 2 Juni. Pelatih timnas Shin Tae-yong mencatat beberapa hal yang perlu diperbaiki menjelang laga melawan Irak. Shin Tae-yong mengakui bahwa performa timnas Indonesia kurang maksimal dalam pertandingan melawan Tanzania. Namun, ia tidak terlalu khawatir menjelang laga menghadapi Irak. Pertandingan ini merupakan persiapan untuk babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski mendominasi permainan, timnas Indonesia tidak berhasil mencetak gol. Shin Tae-yong menyebut para pemain dalam kondisi lelah karena porsi latihan yang tinggi sejak pemusatan latihan dimulai pada Rabu 29 Mei. Latihan intensif ini dilakukan untuk meningkatkan fisik tim menjelang 2 laga penting melawan Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 6 dan 11 Juni mendatang. 2 laga ini sangat penting bagi timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga dan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Pertandingan uji coba melawan Tanzania digunakan untuk mengukur kesiapan tim dan mengidentifikasi kekurangan yang perlu diperbaiki. Hasil tidak begitu penting, saya ingin melihat kondisi keseluruhan pemain, fisik, dan lainnya, kata Shin Tae-yong seusai laga kontra Tanzania. Saya akan mengevaluasi performa pemain, termasuk sentuhan bola dan komunikasi, tambahnya. Shin Tae-yong telah mengumpulkan catatan mengenai kekurangan timnas Indonesia dan akan menyiapkan periodisasi latihan yang tepat untuk menghadapi 2 laga berikutnya. Mengenai laga melawan Irak, Shin Tae-yong tidak terlalu khawatir meski menyadari bahwa Irak adalah tim kuat. Sebelumnya, timnas Indonesia kalah telak 1-5 di leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Basra, Irak, dan 1-3 di Piala Asia 2023. Namun Shin Tae-yong optimis karena pertandingan kali ini akan berlangsung di kandang. Para pemain memang merasakan capek dan performa pertandingan masih kurang, tetapi setelah laga ini, performa pasti akan meningkat. Besok mereka akan istirahat seharian dan pada tanggal 4 dan 5 akan masuk periode conditioning untuk mempersiapkan tim lebih baik, ujar Shin Tae-yong. Irak adalah tim terbaik di grup kita, skuad mereka sangat bagus dan bukan lawan mudah. Tetapi ini laga kandang, jadi saya akan memaksimalkan semuanya, pungkasnya. Pemain timnas Indonesia yang bagus di mata pelatih Tanzania. Pelatih Tanzania Ahmad Sulaiman mengakui bahwa timnas Indonesia memiliki pemain-pemain berkualitas.
Hal ini disampaikannya setelah pertandingan uji coba melawan Timnas Indonesia yang berlangsung di Stadion Madia, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024. Dalam pertandingan tersebut, Tanzania berhasil menahan imbang Indonesia dengan skor 0-0. Ahmad Sulaiman menilai hasil tersebut adil bagi kedua tim yang sama-sama menunjukkan permainan menyerang dan bertahan yang baik. Bagi saya ini adalah hasil yang adil karena ini adalah sepak bola terbuka. Kedua tim menyerang dan bertahan dengan baik, kata Ahmad Sulaiman. Lebih lanjut, Ahmad Sulaiman memuji Timnas Indonesia yang bermain secara terorganisir di bawah asuhan Shin Tae-yong. Indonesia adalah tim yang bagus, mereka terorganisir dengan sangat baik, ujarnya. Setelah pertandingan, Ahmad Sulaiman juga diminta untuk memberikan tanggapan mengenai pemain Indonesia yang memiliki kualitas. Ia mengaku ada beberapa pemain yang menonjol, namun tidak menyebutkan nama-nama mereka. Ya, beberapa di antaranya, para pemain berada di level yang sama, tapi ada yang lebih baik dari yang lain, tuturnya. Dua hal yang perlu diperbaiki Timnas Indonesia usai ditahan imbang Tanzania. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Timnas Tanzania dalam laga uji coba internasional pada Minggu 2 Juni 2024 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Pertandingan ini merupakan persiapan bagi skuad Shin Tae-yong menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan tersebut, sebanyak 21 pemain Timnas Indonesia diturunkan secara bergantian untuk menghadapi lawan yang tangguh. Meski tampil ofensif, Tom Haye dan rekan-rekannya gagal mencetak gol selama 90 menit. Meskipun hasil imbang ini tidak berpengaruh karena laga tidak masuk kalender resmi FIFA, pertandingan tetap menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk membangun ritme tim. Dari laga uji coba ini, Shin Tae-yong dan para pemain dapat memetik dua pelajaran penting. Yang pertama, antisipasi serangan balik Timnas Indonesia harus belajar bagaimana tampil dominan ketika lawan lebih banyak bertahan. Dalam laga melawan Tanzania, Indonesia banyak menyerang, namun penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat tim kesulitan. Beberapa kali Timnas hampir kebobolan dari serangan balik lawan. Situasi ini akan sering terjadi sehingga para pemain harus lebih waspada terhadap serangan balik cepat saat bermain dominan. Dan yang kedua, penyelesaian akhir. PR utama Timnas Indonesia adalah memperbaiki penyelesaian akhir. Dalam laga kontra Tanzania, Marcelino dan kawan-kawan tampil ofensif namun gagal mencetak gol. Pertahanan Tanzania cukup bagus tapi tidak sempurna sehingga disayangkan Timnas tidak bisa mencetak gol. Shin Tae-yong harus fokus memperbaiki penyelesaian akhir agar dominasi Timnas menghasilkan gol di laga-laga berikutnya.